Inilah susahnya. Kita masih ada juga aparatur pemerintahan yang menganggap kita makan gaji kepada rakyat, tetapi kita menganggap kita ini bos rakyat. Itu yang susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kita semua kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dan semoga kita selalu sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, warga masyarakat Sungai Pagu, Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, baru saja dihebohkan oleh sebuah peristiwa penembakan terhadap salah seorang DPO perjudian yang diduga dilakukan oknum Polri yang melakukan penangkapan terhadap korban di rumahnya. Karena tembakan oknum Polri tersebut terkena di kepala korban, maka nyawa korban tidak tertolong, akhirnya meninggal. Dari peristiwa ini, sekarang menurut informasi yang diduga melakukan penembakan tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah ditahan di sel Polda Sumber. Berita tentang hal ini diturunkan sejumlah media. Antara lain, saya akan bacakan sebuah berita dari suarasumber.id. Berita tertanggal 1 Februari 2021 ini berjudul Polisi penembak DPO judi Solok Selatan tersangka masuk sel Polda Sumber. Suarasumber.id. Oknum polisi yang diduga menembak mati DPO kasus dugaan judi di Solok Selatan, Sumatera Barat atau Sumbar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang merupakan personel Polres Solok Selatan berinisial KS dengan pangkat brigadir itu kini ditahan di sel tahanan Polda Sumbar. Kabar itu dibenarkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Polisi Stefanus Bayu Setianto. Prosesnya sama dengan pidana biasa. Sudah dilakukan penahanan tapi belum tahu sampai kapan, kata Satake Bayu. Kabid Humasnya ini Satake Bayu. Dia menyatakan Senin 1 Februari 2021. KS merupakan satu dari 6 personel yang telah diperiksa tim dari Polda Sumber. Dalam pemeriksaan itu, KS diproses secara pidana, sedang kelima rekannya baru sebatas sebagai saksi. Pelaku yang menembak itu diajukan untuk proses pidana. Untuk 5 personel lainnya berstatus sebagai saksi dalam kasus pidana. Untuk sidang kode etik Brigadir KS akan ditentukan sidang, katanya. Penasihat hukum atau pihak keluarga DS, yakni korban penembakan tersebut, Guntur Abdur Rahman, berharap dan menekankan agar proses hukum kasus penembakan ini adalah kasus dugaan pembunuhan. Menurutnya, seseorang yang ditembak di bagian kepala
kecuali peluru karet, itu bukanlah penganiayaan, melainkan pembunuhan. Kepada kepolisian, kami mengharapkan yang dikejar itu adalah dugaan tindak pidana pembunuhan dan bukan kasus kelalaian, apalagi hanya diduga pelanggaran SOP. Harga nyawa seseorang tidak semurah itu, tegasnya. Sebelumnya, pihak keluarga DPO berinisial DS telah membuka suara dan mengklaim bahwa kronologis yang disampaikan pihak kepolisian bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sahabat BN yang berbahagia, kita baru saja dikejutkan oleh penembakan 6 orang laskar FPI oleh petugas Polri di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Sekarang timbul lagi penembakan yang diduga oleh oknum anggota Polri di Sungai Pagung, Muara Labuh, Sumatera Barat. Kami tegaskan lagi, penembakan yang dilakukan di kilometer 50 Jakarta Cikampek sesuai proses hukum itu diduga dilakukan oleh anggota Polri. Jadi bagaimanapun kita harus mempergunakan asas praduga tak bersalah. Terhadap apa yang terjadi di Muara Labuh ini kalau kita perhatikan, terkadang sebagai anggota, sebagai petugas, yang membuat mereka melakukan hal-hal di luar protap, terkadang ada yang disebabkan karena kelelahan, ada yang disebabkan karena emosi yang tidak lagi terbendung, dan juga kadang-kala ada yang disebabkan karena stres akibat tingginya beban atau beratnya beban tugas, di samping adanya persoalan-persoalan pribadi yang sulit untuk mereka selesaikan atau yang sulit untuk diselesaikan petugas bersangkutan. Dikala semua ini bertumpuk, lantas ada tugas mendadak, tugas yang penting, sesampai di lapangan terjadi pula hal-hal yang di luar dugaan mereka ketika akan berangkat. Terjadilah hal seperti ini. Dan kita masih ingat ada hasil penelitian yang mengatakan pada tahun 2015 bahwa 80% anggota Polri itu mengalami stres. Dan itu pula lah yang menyebabkan mereka seringkali melakukan hal-hal di luar kemampuan logikanya, seperti bunuh diri di ini. Jadi kelihatannya memang beban tugas mereka yang demikian berat. Namun itu bukan alasan untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan rakyat. Sebab seorang anggota Polri adalah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, tempat mengadukan nasib oleh masyarakat, terutama di bidang keadilan. Itu. Kalau masyarakat khawatir ketika berurusan dengan anggota Polri akan terjadi hal-hal yang di luar SOP mereka, di luar kewenang mereka, akhirnya nanti masyarakat menjadi takut, bahkan menjadi enggan berurusan dengan anggota Polri.
Misalkan mereka kehilangan, tidak usahlah kita melapor. Atau terjadi di kampung persoalan yang jika didiamkan akan bisa meledak menjadi sebuah kericuan seperti perkelahian massal. Jadi seharusnya memang bagaimanapun seorang aparatur negara, baik sebagai anggota Polri maupun ASN, aparatur sipil negara, tetap mereka berpegang teguh pada tugas mereka sesuai dengan SOP mereka, sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Andaikan seorang petugas Polri di dalam bertugas atau di dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang DPO atau seseorang yang diduga melanggar hukum, mereka tetap berpegang bahwa mereka itu adalah orang yang dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri yang tidak sama sekali terlibat soal pribadi dengan orang yang akan mereka tangkap. Mereka tidak akan melakukan hal-hal di luar kewenangan mereka. Jelas itu. Tetapi ketika mereka menganggap itu telah menjadi persoalan pribadinya, dia emosi kepada orang yang mereka tangkap, dan dia menganggap yang mereka tangkap itu musuh mereka, baru terjadi hal tidak diinginkan. Kalau ada pistol ditembakkannya. Kalau ada kayu dipukulkannya. Kalau ada parang ditebaskannya. Itu. Padahal mereka bukan orang yang berkaitan langsung secara pribadi dengan orang tersebut. Mereka melaksanakan tugas mereka sebagai anggota Polri. Ini kalau sekiranya persoalan yang terjadi di Sungai Pagu ini, petugas Polri tetap pada SOP mereka di dalam melakukan penangkapan, kita yakin tersangka KS ini tidak akan sampai menembak kepala korban. Paling tembakan ke atas, paling banter kalau memang dia tengah terdesak, tembak kaki. Tidak ada yang akan menembak kepala, yang akan menembak dada, tidak ada itu. Tembak kaki. Teroris pun kalau tidak berhadapan face to face, yang satu pakai senjata, yang satu pakai senjata, yang ditembak juga kakinya dan kepalanya. Tetapi ini kita hanya menduga-duga. Kalau emosi telah membeludak, petugas telah menganggap ini menyerang pribadinya, dan dia berhadapan secara pribadi dengan DPO tersebut, barulah dia melakukan hal-hal di luar kewenangannya, di luar SOP. Dengan demikian, seharusnya yang namanya aparat negara, baik yang berada di jajaran kepolisian maupun yang berada di jajaran aparatur sipil negara, mereka tidak boleh lupa dengan SOP mereka, dengan protap mereka, dengan tupoksi mereka. Kalau mereka sempat lupa, contoh seorang aparatur negara di kantor camat, mereka melayani seorang yang mengurus KTP, ketika yang mengurus KTP itu mungkin marah-marah karena KTP-nya tidak juga keluar telah berbulan-bulan, si petugas itu tidak akan terpancing marah karena mereka melakukan tugas sesuai SOP, sesuai tupoksinya. Mereka akan sadar pengurus KTP ini maka dia marah karena dia tidak pakai KTP, dan saya kena dimarahnya karena tugas pengurusan KTP itu bersangkutan dengan saya sebagai aparatur negara, bukan sebagai saya pribadi. Saya hanya bertugas menjelaskan kepada dia bahwa dengan proses begini, dengan aturan begini, KTP Bapak belum bisa saya keluarkan, belum bisa keluar, mungkin belangkonya habis,
belangkonya tidak bisa saya cetak ke pasar. Belangkonya harus dari Jakarta misalnya, atau dari provinsi, atau dari kabupaten misalnya. Itu. Kalau dia marah juga, diam aja. Memang kita digaji rakyat. Kalau dimarahi rakyat, ya siap. Kalau enggak, jangan mau digaji rakyat. Cari aja gaji sendiri, jadi pengusaha. Inilah susahnya. Kita masih ada juga aparatur pemerintahan yang menganggap kita makan gaji kepada rakyat, tetapi kita menganggap kita ini bos rakyat. Itu yang susahnya. Feodal. Sudah jelas-jelas kita makan gaji kepada rakyat. Tes untuk makan gaji kepada rakyat itu banyak. Pernyataannya ditandatangani aja banyak. Bersedia ditempatkan di mana saja. Itu tandanya kita mau makan gaji kepada rakyat. Tetapi setelah digaji rakyat, kita merasa di atas rakyat. Ini susahnya. Ini yang belum disadari oleh sebagian aparatur pemerintahan kita. Dia merasa kalau sudah pakai baju dinas, kalau sudah pakai baju seragam, wah, saya ini bos rakyat ini. Padahal dia abdi rakyat, abdi negara. Sekarang kepada rakyat juga kita harus mengatakan bahwa perjudian, narkoba, premanisme memang sudah selayaknya kita hapus dari tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk Solok Selatan, itu mungkin perlu kita tekankan kepada bupati baru nanti yang baru saja terpilih dalam pilkada serentak baru lalu. Ini mungkin titipan rakyat kepada bupati dan wakil bupati baru yang bakal dinanti-nanti. Narkoba, judi, premanisme perlu dikikis. Cara mengikisnya tentu dimulai dari atas. Dimulai dari kantor bupati dulu. Jangan ada aparat Pak Bupati yang main judi, yang narkoba, yang preman-preman tentu arah. Jangan ada, mulai dari sana dulu. Kalau di sana sudah tidak bisa lagi dimulai dari sana, sudah tidak bisa lagi di sana untuk contoh, jangan harap rakyat akan bisa berubah. Itu. Mulai dari sana. Jangan ada nanti rakyat membaca di media oknum aparat di Kabupaten Solok Selatan ditangkap polisi karena terlibat narkoba. Oknum aparat ditangkap polisi karena judi. Oknum aparat ditangkap polisi karena melakukan tindakan premanisme. Ini. Jadi mulai dari aparat dulu. Seperti juga judi, narkoba, ini aparat kepolisian tentu telah jauh-jauh hari menekankan bahwa mereka adalah contoh utama yang tidak melakukan itu. Jadi harus contohnya dari aparat Pak Bupati sendiri nanti. Setelah itu nanti contohnya di DPRD. Setelah itu baru ke seluruh warga masyarakat. Semoga kasus ini cepat selesai dan kita yakin dengan ketegasan aparat kepolisian memproses kasus ini, kita perlu menghargai aparat kepolisian. Begitu selesai diperiksa, langsung gelar perkara, langsung dijadikan tersangka, langsung mereka tahan.
Dan kita yakin dengan kepemimpinan Kapolri yang baru sekarang ini, Pak Listio Edi Prabowo, kita yakin sampai ke bawah polisi akan semakin baik. Seperti beliau katakan di saat uji kelayakan di DPR RI, beliau bertekad untuk menjadikan hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi benar-benar adil. Dan itu telah beliau mulai dari sekarang. Di Mabes Polri kita telah lihat sepak terjang beliau. Kita yakin Kapolri yang baru ini membawa angin segar kepada penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Dan sekali lagi kita harapkan warga masyarakat, khususnya Sungai Pagu, Muara Labu, Solok Selatan, mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum yang kita lihat telah demikian profesional, telah menahan tersangka. Namun demikian tentu harus dikawal oleh masyarakat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.